Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara daftar online beasiswa Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Kerajaan Saudi Arabia. Sebagaimana mungkin telah diketahui sebagian daripada Anda bahwa Jamiah Imam ini merupakan pusat dari Lipia-Lipia yang ada di Indonesia, yang mana di antara alumninya adalah Mufti Kerajaan Arab Saudi, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian juga ketua imam dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu Syekh Abdurrahman Sudais. Demikian juga Syekh Saud As-Suraim, kemudian juga Syekh Al-Arifi. Adapun tokoh di Indonesia yang juga merupakan alumni dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud adalah beliau Al-Ustaz Erwandi Tarmizi. Beliau merupakan alumni magister dan doktoral dari universitas ini. Oke, langsung saja kita masuki tutorialnya. Pertama, akseslah website pendaftarannya, itu menha.imam.edu.sa. Kemudian ketika halaman pendaftaran beasiswa telah terbuka, kliklah Insya Hisab untuk membuat akun pendaftaran baru. Namun perlu saya sampaikan bahwa tidak harus membuat pendaftaran baru. Bagi Anda yang telah memiliki akun, bisa mengklik Tasjil Ad-Dukhul, atau di bagian kanan website itu sudah ada tempat memasukkan username dan password. Jika tahun lalu telah mendaftar, bisa langsung login, atau jika memilih ingin membuat akun baru juga silahkan. Pertama masukkan email, kemudian ulangi lagi emailnya, lalu password yang terdiri dari minimal 8 karakter. Salah satunya harus ada angka dan juga harus ada huruf besar, huruf kapital. Kemudian ulangi lagi password yang sama, pilih negara Indonesia, kemudian tuliskan nomor paspor Anda serta tanggal expirednya. Nah, adapun untuk nomor iqomah itu adalah kartu tanda penduduk bagi orang-orang yang bermukim di Saudi, dan tarikh intihanya, tanggal expirednya itu bisa Anda kosongkan saja, atau isi dengan nomor KTP Anda, karena nanti akan diminta mengupload KTP. Nah, kemudian isilah nama lengkap Anda yang dipisah per kolom, per kata. Jadi sesuaikanlah nama Anda dengan yang tertera di paspor Anda. Jika nama Anda hanya 2 kata atau 1 kata, seharusnya Anda sudah meminta tambahan nama dari kantor imigrasi, yang itu biasanya nama kedua yang merupakan nama dari ayah Anda, dan selanjutnya nama kakek Anda jika masih tidak cukup. Lalu di bawahnya pilih jenis kelamin, zakar untuk laki-laki dan unsa untuk perempuan. Lalu tanggal lahir Anda, dan di bawahnya lagi tanggal lahir dalam Hijriah akan otomatis terisi sendiri. Lalu isilah nomor handphone Anda yang didahului dengan kode 0062 untuk kode negara Indonesia. Lalu
nomor handphone Anda dimulai dari 8, ya sekian-sekian. Kemudian klik irsal. Nah, kode verifikasinya itu akan Anda dapatkan di email yang tadi Anda inputkan di atas. Jadi bukan ke nomor HP, ke email. Nah, bukalah email Anda, masukkan kode verifikasinya, lalu klik ya muafik. Nah, ini contohnya. Contoh kode verifikasi yang dikirimkan oleh Jamiah Al-Imam. Ya, lanjutkan dengan login menggunakan email yang tadi Anda gunakan untuk mendaftar serta kata sandi yang tadi Anda buat. Ya, pastikan Anda menyimpan ya email dan kata sandi ini baik-baik. Klik tasjil ad-dukhul. Nah, pada tutorial ini saya mencontohkan pendaftaran dengan menggunakan akun lama yang tahun lalu. Ya, jadi bisa Anda lihat bahwa yang saya lingkari merah itu tahun 2019 dan halatut tolabnya rafat. Ya, jadi pendaftaran saya yang tahun lalu untuk membuat tutorial itu ditolak. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa kita dapat mendaftar dengan akun yang sama ya tanpa perlu membuat akun baru lagi. Ya, untuk mengajukan pendaftaran baru ya klik saja tolab jadid. Nah, ini taujihat, langsung saja klik tali. Syarat-syarat ya secara umum sama, harus berkelakuan baik, kemudian berjanji mematuhi peraturan yang ada di kampus. Ya secara umum sama di antara kampus-kampus Arab Saudi. Ya, masalah ijazah yang tidak lebih dari ijazah SMA yang tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian usia yang tidak lebih dari 25 tahun. Kemudian klik beri tanda checklist di bagian bawah. Kemudian lalu klik muafik istimror. Nah, kemudian ini juga tanbihat, beri tanda checklist, lalu klik lagi muafaqah wa istimror. Ta'ahud lagi sama, beri tanda checklist dan klik muafaqah wa istimror. Nah, beasiswa yang tersedia untuk minhah khorijiyah itu yang targetnya akan diberikan bagi mahasiswa internasional yang berasal dari luar kerajaan Arab Saudi. Nah, yang hanya tersedia dapat kita lihat adalah Baramij Minah Al-Baccalaureus, Minah Khorijiyah Ma'had Al-Lughah. Ya, jadi yang tersedia adalah beasiswa untuk S1 atau persiapan bahasa. Nah, mungkin bagi yang bahasa Arabnya nanti belum lancar akan masuk Ma'had Lughah dulu, persiapan bahasa. Adapun yang sudah mahir bahasa Arabnya mungkin dapat langsung masuk ke S1 yang ada di Jamiah Al-Imam. Ya. Klik muafaqah wa istimror. Nah, pada tahun ini pilihan itu sama semua, ada 7. Ya, hanya tertulis hasab takhasusat wa baramij matruhah. Nah, ini Anda perlu cara memilihnya adalah setelah Anda pilih salah satu dari 7 ini, ya Anda dapat cek tulisan biru di bawahnya. Nah, di situ ada program-programnya, entah itu ulum asyariyah wal arabiyah. Nah, jika di antara 7 pilihan itu ada yang handasah, itu teknik dan lain-lain. Nah, silahkan Anda pilih saja secara hati-hati begitu, karena ya berbeda, meskipun tadi pilihannya 7 tadi sama, hasab takhasusat wa baramij matruhah, namun ya tulisan biru ini beda. Jadi ada yang syariah, ada yang teknik dan lain sebagainya. Ya, setelah Anda pilih, lalu kliklah muafaqah wa istimror. Info ini sama seperti tadi, yaitu nama lengkap Anda yang dibagi dengan per kata per kolom.
Ya, jadi abaikan saja ya second name dan grandfather name, family name. Pokoknya nama Anda yang sesuai dengan paspor itu dibagi per kolom per kata. Ya. Acuannya adalah paspor Anda. Selanjutnya, uploadlah di toko Huiyah. Ini adalah kartu identitas, yaitu KTP. Jadi uploadlah KTP Anda dengan mengklik ya tombol di sebelah kiri yang berwarna biru muda. Kemudian jika telah terupload sebagaimana contoh pada video ini, lalu kliklah muwafaqah wa istimror. Ya, silahkan dicoba saja, entah PDF atau JPG, ya silahkan dicoba saja. Nah, kemudian informasi tentang paspor dan kebangsaan serta tempat tinggal. Isilah nomor paspor Anda serta di negara mana paspor Anda diterbitkan, lalu tanggal expirednya. Lalu tentang informasi tentang kewarganegaraan, ya istilah Indonesia, kemudian tempat tinggal Anda jika tinggal di Indonesia, istilah Indonesia, kemudian kota, Al-Madinah, istilah kota tempat Anda tinggal, kemudian Hai, itu distrik, bisa Anda isi kecamatan. Syari, ya istilah jalan, nama jalan tempat Anda tinggal. Kemudian Rokmul Manzil, itu nomor rumah. Sunduk Al-Barid, itu kode pos. Lalu uploadlah paspor Anda, ya foto paspor Anda. Kemudian klik muwafaqah wa istimror. Kemudian informasi tentang tanggal dan tempat lahir. Nah, istilah tanggal lahir Anda, kemudian ya tempat lahir di sini negaranya Indonesia. Jika Anda lahir di Indonesia, kemudian kotanya atau kabupaten di mana Anda dilahirkan, ya sesuaikan saja dengan paspor Anda. Kemudian Jiha Madinah Al-Milad binisbati daulah, itu posisi dari kota kelahiran Anda di negara itu, di Indonesia itu di mana? Apakah di Syarq, di timurnya, atau di Gharb, di barat, atau Wasat, ya di tengahnya Indonesia gitu, atau di utaranya, atau di selatannya. Silakan disesuaikan saja dengan tempat lahir Anda. Kemudian maklumat diyanah, itu informasi tentang agama, ya apakah Anda seorang muslim, kemudian apakah Anda muslim itu sejak lahir, kemudian klik muwafaqah wa istimror. Lalu ya ini nomor kontak, ya pada contoh saya samakan saja semuanya, itu nomor handphone, kemudian nomor handphone alternatif, kemudian Rokmul Hatib Sabit, ya ini mungkin bisa diisi telepon rumah, namun pada contoh ini saya samakan saja semuanya. Ya. Ingat, untuk kode negara Indonesia didahului dengan 0062 di kolom sebelah kiri. Selanjutnya, alamat dalam bahasa resmi di negara Anda. Ya, negara kita Indonesia menggunakan huruf Latin. Ya, jadi ya ditulislah dengan huruf Latin. Ya, pilih negaranya dulu, Indonesia. Kemudian nama kota atau kabupaten tempat Anda tinggal. Kemudian ya tuliskan sisa alamatnya, tadi nama jalannya, nomor rumahnya. Nah, jika terjadi error, ya mungkin sebabnya ada titik di situ, karena tidak boleh ada titik misalkan, maka hapus saja titik itu. Ya tidak usah pakai titik GL, spasi saja langsung, misalkan no, langsung sebutkan nomornya tanpa titik misalkan gitu. Kemudian ini sebutkan
alamat dengan bahasa Latin atau huruf Latin, ya sama saja. Pilih negara Indonesia, kemudian nama kotanya tadi atau kabupaten tempat Anda tinggal, kemudian sisa alamatnya tadi, nama jalan dan nomor rumah. Lalu pertanyaan di bawahnya, nah apakah Anda mempunyai komputer yang berkamera dengan koneksi internet? Ya, barangkali akan ada interview, wawancara online, ya barangkali, bisa jadi juga tidak ada. Ya, klik muwafaqah wa istimror. Nah, kemudian bayanat mu'arifin. Nah, ini sebenarnya saya sendiri ya tidak jelas maksudnya. Apa pada bagian ini, apakah yang mengenalkan Anda tentang Jamiah Al-Imam atau ya orang yang memberikan rekomendasi kepada Anda. Namun sepertinya yang lebih mendekati memang adalah pemberi rekomendasi. Nah, maka istilah ya apa itu pihak yang memberikan rekomendasi. Nah, saya contohkan di sini adalah Muassasah Al-Islamiyah, yaitu lembaga Islam. Kemudian informasi tentang lembaga Islam tadi yang saya sebutkan di atas itu apa sih? Kemudian contohnya yang saya sebutkan adalah Majelis Ulama Indonesia Far Palangkaraya. Jadi Majelis Ulama Indonesia cabang ya Kota Palangkaraya. Kemudian nah informasi tentang pemberi rekomendasi, itu orang pertama, itu istilah pertama gelarnya tanpa gelar ilmiahnya, tanpa namanya, jadi hanya gelarnya saja di kolom pertama. Ya contohnya Al-Ustadz Dr. Kiai Haji misalkan. Nah, kemudian namanya tanpa gelar lagi, dan jabatannya di lembaga yang telah disebutkan di atas. Kemudian, nah pada kolom ini nomor telepon kodenya itu tidak bisa diubah. 966 ini tidak bisa diubah. Jadi ya terpaksa formalitas saja di bagian ini. Selanjutnya maklumat mu'arif atsani. Nah, ini pemberi rekomendasi yang kedua, sama seperti tadi, isi saja gelar ilmiahnya, kemudian nama beliau tanpa gelar, dan jabatannya sebagai apa. Kemudian ya nomor telepon, jika mungkin tidak diisi ya silakan tidak diisi. Kemudian klik muwafaqah wa istimror. Nah, tentang khibrat wa tawzib, itu pengalaman dan pekerjaan. Nah, jika Anda belum pernah bekerja, silakan beri tanda checklist. Kemudian al-amal tatawu'i, itu kerja sampingan atau volunteer yang tidak dibayar begitu. Ya mungkin jika Anda pernah kuliah di Indonesia, itu KKN misalkan, yaitu termasuk. Nah, jika memang juga belum pernah, ya beri saja tanda checklist di situ. Kemudian maharat wa khibrat, ini skill atau keterampilan dan pengalaman juga, ya istilah jenis dari keterampilan itu, dari skill itu. Nah, di sini ada pilihan, diantaranya riyadah, itu olahraga. Kemudian Anda bisa pilih ya selain olahraga, ada 2 pilihan kalau tidak salah, saya lupa apa saja pilihannya. Silakan dipilih saja yang sesuai dengan diri Anda. Kemudian wasat tafsilil maharat, itu detail dari skill itu. Nah, saya contohkan di sini ada olahraga. Kemudian detailnya yaitu sepak bola gitu. Nah, kemudian upload sertifikatnya jika ada sertifikatnya, atau ya dokumen yang mendukung bahwa Anda punya skill tersebut gitu. Atau mungkin kemampuan bahasa juga, jika di ismul maharatnya ada, ya Anda bisa pilih, misalkan Anda punya sertifikat kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya atau skill yang lainnya, keterampilan yang lainnya. Lalu syahadat au darajat fi al-maharah, ini ya bisa diisi nilainya yang Anda dapat, atau
Ya seperti saya contohkan di sini, markazul awal sebagai juara pertama misalkan. Ya isi saja sebisa Anda yang bagaimana Anda pahami formulir ini. Kemudian musabaqat mahaliyah atau dauliyah, itu lombanya itu lokal, domestik atau internasional. Ya, saya contohkan di sini musabaqah baina manatik di Indonesia. Jadi lomba antar provinsi di Indonesia. Kemudian marokis au jawaisnya, ini penyelenggara kejuarannya. Yang saya contohkan di sini adalah Wizarah Ariyadiyah, Kementerian Olahraga. Kemudian klik muwafaqah wa istimror. Nah, kemudian halah sihiyah wa ijtimaiyah, ya status sosial dan ya keadaan kesehatan. Apakah Anda menderita penyakit kronis? Ya, jika tidak, pilihlah. Kemudian apakah Anda punya cacat? Ya, jika tidak, pilihlah. Al-halah ijtimaiyah, ya status sosial, ya apakah Anda telah menikah atau belum. Ya, jika masih lajang atau belum menikah, pilih muzab, dan jika telah menikah, pilih mutazawwij. Klik muwafaqah wa istimror. Selanjutnya maklumat syahadah tsanawiyah, ya informasi tentang ijazah SMA Anda. Ya, masdar syahadah, ya negara yang mengeluarkan ijazah Anda, kemudian Madinah, kotanya atau kabupatennya, tarikh husul ala syahadah, ya tahun dikeluarkannya ijazah. Kemudian nau madrasah, ya jenis sekolah Anda, pilihlah ahliyah jika sekolah swasta atau hukumiyah jika Anda berasal dari sekolah negeri. Kemudian ismul madrasah, nah nama madrasahnya ketikkan di situ, Madrasah Tsanawiyah Darul Muttaqin misalkan. Ya SMA Darul Muttaqin. Ya jadi di Arab itu Madrasah Ats-Tsanawiyah itu adalah untuk SMA. Adapun untuk tingkat SMP itu disebut Madrasah Al-Mutawassithah. Ya. Kemudian takdirul am itu ya nilai Anda itu apakah jayid saja atau jayid jiddan atau bahkan mumtaz. Ya. Kemudian nisbah fi tsanawiyah, istilah dengan nilai rata-rata Anda. 75, 80 atau 85, ya sesuaikan dengan nilai rata-rata pada ijazah Anda. Kemudian klik muwafaqah wa istimror. Lalu murafaqat, ini uploadlah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya pertama ijazah SMA Anda, ya tentu yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian transkrip nilai, lalu surat keterangan dokter. Selanjutnya sertifikat hafalan Quran. Lalu khibrot itu pengalaman, dan ya khibrot idofiyah, ini pengalaman tambahan, atau Anda bisa upload saja ya sertifikat lain yang dapat mendukung pendaftaran Anda begitu. Nah, saya lupa ini apakah semuanya wajib atau sebagian dokumen merupakan dokumen pilihan atau opsional saja. Silahkan Anda klik website santrinabawi.id untuk info lebih detailnya. Mungkin di sana telah saya sebutkan bahwa dokumen ini hanya pilihan, dokumen ini wajib. Ya, silahkan dicek di informasi tentang pendaftaran Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud ini di website santrinabawi.id. Kemudian klik muwafaqah wa istimror. Nah, kita hampir selesai. Nah, di sini dapat kita lihat semacam summary atau ringkasan ya pendaftaran kita tadi, yaitu yang berisi dari nama sekolah, kemudian jenis sekolahnya tadi, apakah swasta atau negeri, kemudian dari kota mana, tanggal memperoleh ijazah SMA tadi, kemudian nilainya apakah jayid saja atau jayid jiddan atau bahkan mumtaz. Kemudian halat tolabnya, nah di sini masih
ghairu mursil, jadi belum terkirim, kita belum submit, jadi belum selesai ya. Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, kliklah irsal at-thalab. Jadi klik tombol berwarna biru di bagian bawah untuk mengirim atau mensubmit pendaftaran. Nah, sampai sini selesailah pendaftaran. Dapat kita lihat halatul thalabnya, tama istilam at-thalab. Jadi pendaftaran telah terkirim. Nah, namun untuk Jamiatul Imam ini ya masih bisa mengedit pendaftaran ya, meskipun sudah submit, itu bisa mengklik tombol ta'dilut thalab jika masih mau mengedit pendaftaran. Ya, demikianlah tutorial pendaftaran beasiswa Jamiah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Ya, semoga tahun depan atau tahun-tahun depannya lagi ada di antara Anda yang menyaksikan video ini yang dapat diterima sebagai calon mahasiswa dari ya Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud yang terletak di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Ya, semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya dan kelak dapat berjumpa di surga bersama Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, silahkan subscribe atau follow sosmed-sosmed kami jika Anda rasa ya ada manfaat, dan bagikan kepada keluarga Anda, teman Anda, agar manfaatnya lebih luas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.